Terjemah Tafsir Al-Marogi Jilid 2 halaman 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Penjelasan ayat ini artinya, kami Allah telah menjadikan umat Islam sebagai umat pilihan dan pertengahan. Jadi mereka itu bukan orang-orang yang terlalu berlebihan dalam berpendapat dan tidak terlalu mengekang diri. Sebelum lahirnya Islam, umat manusia terbagi menjadi dua kelompok. Pertama ialah orang-orang yang selalu cenderung pada kepentingan dunia dan kebutuhan jasmaniah, seperti kaum Yahudi dan musyrikin. Kedua ialah orang-orang yang mengekang atau membelenggu diri dengan adat kebiasaan dan kepentingan rohaniah secara total, sehingga sama sekali meninggalkan hal-hal yang bersifat duniawiyah, termasuk kebutuhan jasmaniah mereka. Di antara mereka adalah kaum Nasrani dan Sabi'in, di samping beberapa pengikut sekte agama Hindu penyembah berhala, yakni kelompok yang populer dengan oleh Raga Yoga. Kemudian lahirlah Islam yang berupaya memadu antara dua kebutuhan tersebut, yakni kebutuhan rohaniah dan duniawiyah atau jasmaniah. Di samping memberikan hak-hak secara manusiawi, Islam berpandangan bahwa manusia itu terdiri dari ruh dan jasmani. Atau jika Anda suka, katakanlah bahwa manusia itu terdiri dari unsur hewan dan malaikat. Jadi agar seseorang menjadi manusia dalam pengertian yang sempurna, maka harus memenuhi dua kebutuhan tersebut secara seimbang dan terpadu. Litakunu syuhada'a 'alan nas, artinya agar mereka menjadi saksi bagi setiap orang yang berpaham materialis, yaitu orang-orang yang mengesampingkan persoalan agama dan tenggelam kepada kelezatan duniawi. Di samping tidak mau mengerti masalah-masalah rohaniah, kelompok ini mengatakan bahwa kehidupan manusia hanyalah terbatas di dunia, kata mereka. Hidup dan mati ini ditentukan oleh masa. Di samping itu, agar kaum muslimin menjadi saksi bagi orang-orang yang berlebih-lebihan dalam hal agama dan sama sekali tidak memperdulikan kepentingan jasmaniah dengan cara menyiksa diri dan menutup diri dari hak-hak kemanusiaannya yang wajar. Kemudian mereka ini juga mengharamkan untuk dirinya apa-apa yang Allah sediakan untuk kepentingan duniawi. Kelompok ini sangat menyimpang dari jalan pertengahan yang secara tidak langsung telah menyiksa rohaniah, seperti halnya mereka juga menyiksa jasmani mereka sendiri. Kaum muslimin menjadi saksi atas perbuatan mereka. Kaum muslimin juga sebagai umat yang berada pada posisi depan karena mempunyai sikap pertengahan di dalam segala bentuk urusan. Kenyataan ini sekaligus merupakan tanda kesempurnaan yang tak dapat dibandingkan
lantaran sikap memberikan hak secara proporsional, dan tidak ada satu hak pun yang umat Islam lewatkan. Kewajiban terhadap Tuhan, terhadap diri sendiri, terhadap sanak famili dan orang lain, semuanya dipenuhi oleh umat Islam. Wa yakunar rasulu alaikum syahida. Artinya sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan paling baik bagi umat manusia. Kita akan dikatakan sebagai umat yang pertengahan jika mengikuti jejak ajarannya. Sebab ajaran-ajaran beliau adalah undang-undang bagi para pengikutnya. Siapapun yang menyimpang dan menciptakan adat tersendiri yang menyimpang dari ajaran beliau, maka ketika itu ajaran Rasul merupakan bumerang bagi diri mereka sendiri. Mereka pun bukan termasuk golongan umat Rasulullah sebagaimana Allah firmankan di dalam surah Ali Imran ayat ke-110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Jika seseorang tidak berlaku sebagaimana perilaku yang diteladani Rasul, maka ia bukan termasuk yang bersikap pertengahan, tetapi ia telah memihak kepada salah satu di antara kedua golongan ekstrim di atas.